Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan judul Wejangannya Ratu Pantai Selatan. Pada saat itu sang Penembahan Senopati berada di Parangkusumo bersama Kanjeng Ratu Kidul. Setelah Panembahan Senopati membeberkan suka dukanya di Kraton Mataram, terus ditanggapi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sang Panembahan, penjenengan itu juga aneh. Istrinya sudah banyak kok masih membawa, masih beristri lagi Retno Dumilah. Mbok dikasih pada adiknya Wasis. Jawab Panembahan Senopati. Kanjeng Ratu Kidul, Retno Dumilah itu bukannya barang. Kalau memang Retno Dumilah, putri dari Madiun itu barang yang tidak punya pikiran dan perasaan, mungkin bisa saya sampaikan, bisa saya berikan kepada Wasis Jayakusumo. Tetapi karena ini manusia yang punya perasaan, juga punya pikiran, punya pilihan, oleh sebab itu sang putri itu yang tidak mau. Lah kedatangan saya ke sini itu saat ini Mataram gelap gulita. Saya sendiri sampai bingung. Mengapa Wasis Jayakusumo setelah menentang tidak akan menyatu lagi dengan Mataram, Wasis Jayakusumo begitu berani. Saya sudah 3 kali mengirimkan pasukan untuk supaya Wasis Jayakusumo kembali berkumpul lagi dengan Mataram, tapi tetap tidak mau. Malah utusan-utusan saya sampai Pati Pesantenan ada yang gugur. Itulah mengapa kok begitu beraninya. Oleh sebab itu, apa saya harus maju sendiri melawan Dimas Wasis Jayakusumo? Sang Panembahan, jawab Ratu Kidul. Menang tidak mungkin kondang, kalau kalah memalukan. Jangan sampai kok Penembahan yang maju sendiri. Baiknya utusan saja. Lagi pula sang Panembahan tidak mungkin tega untuk melawan adiknya sendiri. Oleh sebab itu, perlu diketahui sang Panembahan bahwa adikmu Wasis Jayakusumo saat ini punya kasekten yang luar biasa. Oh iya, kasekten itu berasal dari Baron Sekeber yang namanya Kerewojo. Kerewojo diberi oleh Baron Sekeber karena pada saat itu Baron Sekeber kalah adu silem. Baron Sekeber itu orang manca, jauh dari tanah Jawa. Dia orang Spanyol, dia orang Eropa, jauh dari tanah Jawa. Dia punya andel-andel pusaka yaitu Kerewojo yang dipakai di dalam tubuh siapapun yang melawan, gaman apapun tidak mungkin bisa tumomo atau bisa menggores badannya yang memakai. Demikian juga Wasis Jayakusumo. Wasis Jayakusumo
sekarang ini Sekti Mandraguna karena punya kerewojo. Oh begitu. Lalu bagaimana? Saya mohon dengan hormat Kanjeng Ratu, Mataram saat ini benar-benar gelap. Dan lagi pula saya yakin Kanjeng Ratu pasti wicaksono dalam hal menangani hal ini. Sang Panembahan memang sumpah hati saya untuk melindungi Mataram. Mataram adalah terah dari Ki Ageng Tarub, dari Kidang Telangkas yang akhirnya menurunkan sampai Sang Panembahan. Oleh sebab itu sampai kapanpun saya akan melindungi Mataram. Tidak mungkin Mataram akan digoyah dari siapapun karena saya selalu berada di balik panjenengan. Terima kasih sekali Sang Panembahan. Sekarang yang diutus ke Pati Pesantenan, jangan prajurit-prajurit yang muda-muda. Tolong nanti yang diutus prajurit yang tua, yang sekiranya kadang sampeyan Wasis Jayakusuma itu meremehkan dengan senopati-senopati yang diutus ke Pati Pesantenan. Oh iya, kalau begitu saya akan mengutus Ki Jurumertani dan juga Tumenggung Wiraguna. Lah ya itu sudah bagus. Diutus ke sana, nanti perangnya harus lukar busono, harus tanpa baju, tanpa besukap atau tanpa surjan. Silahkan nanti jangan sampai memakai baju, supaya kita melihat di mana yang selo, yang tidak kesasapan kerewojo itu. Terima kasih sekali. Hari ini juga saya sudah merasa padang, hati saya sudah enak, seneng. Saya mohon pamit. Wirak seperti itu. Kalau sudah diberi, duduk sebentar saja kok sudah jit-jiten kepengen kondur coba. Akhirnya Sang Panembahan Senopati segera kondur Mataram dan segera menyiapkan senopati yang diutus ke Pati Pesantenan. Ringkes cerita, yang diutus adalah Ki Jurumertani dan Tumenggung Wiraguna serta diberi kepercayaan untuk membawa tumbak Kiai Pleret. Akhirnya berdua senopati Ki Jurumertani dan juga Tumenggung Wiraguna berangkat ke Pati Pesantenan. Sang Panembahan Senopati juga menghuntapkan sampai perbatasan keraton, juga banyak yang diwelingkan kepada Ki Jurumertani, syukur bagi sewu kalau Wasis Jayakusuma jangan sampai terbunuh. Akhirnya mereka berdua ke Pati Pesantenan. Setelah sampai ke Pati Pesantenan, akhirnya bertemu dengan Wasis Jayakusuma. Wasis Jayakusuma meremehkan sekali dengan kedatangan mereka berdua. Di dalam hati, wah, mengapa kok tidak Panembahan Senopati? Yang saya harapkan datang ke sini adalah Panembahan Senopati. Jawab Ki Jurumertani, sudah tidak usah menanti Panembahan Senopati, kedatangan saya untuk kamu harus mau berkumpul bergabung lagi dengan Mataram. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Walaupun Retno Dumilah diberikan kepada saya tetap tidak akan mau. Akhirnya mereka berdua
tantang-tantangan akan adu kekuatan. Juru Mertani mengisyaratkan harus perang tanpa pakai baju. Apa yang menjadi komando dari Juru Mertani, komentar Juru Mertani, Wasis Jayakusumo tidak sadar kalau punya keriwojo yang ada di dalam tubuh yang ketutupan baju itu. Disanggupi oleh Wasis Jayakusumo. Akhirnya setelah dia buka baju, Wasis Jayakusumo buka baju, waspada ing paningal, Tumenggung Wiraguna segera menelorongkan tumbak Kyai Pleret bertepat pada selo yang tidak ada keriwojonya. Akhirnya di pati-pati pesantenan Wasis Jayakusumo meninggal. Disitulah Ki Juru Mertani sangat-sangat berharap sebenarnya tidak sampai ada yang gugur, tapi bagaimanapun juga telah terjadi. Wasis Jayakusumo, Danang Sutawijaya pada saat waktu kecilnya ada Danang, ada Wasis, ada Danang, kok sekarang terpaksa memisahkan diri dan akhirnya Wasis Jayakusumo gugur. Itulah dari wejangan Kanjeng Ratu Kidul yang sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul selalu melindungi Keraton Mataram yang didirikan oleh Danang Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan. Sampai kapanpun Kanjeng Ratu Kidul selalu ngayomi karena yang dicari, yang dia lindungi adalah terah dari Ki Ageng Tarub, dari Kidang Telangkas, dari Nawangsih, dan Dak Tumedak sampai ke Panembahan Senopati. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa diterima oleh para pandemen YouTube kami. Itulah wejangan dari Kanjeng Ratu Kidul yang selalu melindungi Keraton Mataram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.